Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah. Kita telah sampai kepada perkataan musannif far'un akharu, cabang yang lainnya. Wa tukrahus sholatu, dan dimakruhkan apa salat? Salat dimakruhkan ala atas manittasofa, atas orang yang bersifat bi ahadi hadhil umuril ishrina, dengan salah satu daripada 20 perkara-perkara ini. Ahaduha, yang pertama daripada 20 perkara tadi adalah haqibin bil muwahhadah ay bil ghaid, yaitu orang yang menahan berak. Wa thaniha, yang kedua adalah haqinin bin nun, dibaca dengan nun, haqin ay bil baul, orang yang menahan kencing. Jadi orang yang menahan berak, orang yang menahan kencing itu dimakruhkan melakukan sholat. Wa thalithuha, yang ketiga adalah hakimin bil mim, dibaca dengan mim, hakimin ay bil baul wal ghaiti ma'an, yaitu orang yang menahan kencing dan ma'an secara bersama-sama, itu juga dimakruhkan. Wa rabi'uha, yang keempat adalah safinin bin nun, dibaca dengan nun, safin ay qaimun ala rijlin, orang yang sholat menggunakan satu kaki. Jadi berdiri sholat, tapi sholatnya tadi di atas satu kaki. Ini makruh. Wa khamisuha, yang kelima adalah sadifin biddal, dibaca dengan dal, ay qarinun, orang yang menggabungkan baina qadamaihi, antara dua telapak kakinya digabungkan ma'an secara bersama-sama, ka'annahuma, seolah-olah keduanya tadi itu fi kaidin, itu terikat. Kemudian wasadisuha, yang keenam adalah haziqin bizai wal qaf, dibaca dengan zai dan qaf, haziq ay bidiqil khuffi, yaitu dengan menggunakan khuf yang sempit. Orang yang sholat menggunakan khuf yang sempit itu dimakruhkan. Qala Syarqawiyyu, Imam Syarqawi beliau mengatakan fassarahu ba'duhum, sebagian mereka para ulama mentafsirkan haziq itu bil mudafi'i lirrih, orang yang menahan angin, yaitu menahan kentut. Wa ammal ladzi bidiqil khuffi, adapun orang yang menggunakan khuf yang sempit, fayuqalu lahu, maka dikatakan baginya hazifun. Wa kullun, masing-masing dari keduanya tadi itu sahihun, benar. Intaha, selesai perkataan Asy-Syarqawi. Kemudian wasabi'uha, yang ketujuh adalah ja'iin, lapar. Orang yang lapar kok dia mengerjakan sholat, nah itu dimakruhkan. Idza hadarat ta'am wasyarab, apabila makanan dan minuman tadi telah hadir, telah siap. Au qarba hudurhuma, atau dekat hadirnya keduanya, itu juga dimakruhkan.
Kemudian wathaminuha yang kedelapan adalah atsyan, haus. Orang yang sholat dalam kondisi haus itu juga dimakruhkan. Watasi'uha yang kesembilan adalah hazifin bil fa, hafizin bil fa wa zai, yaitu dibaca dengan fa dan zai. Hafizin ai birrih, yaitu orang yang menahan kentut, itu juga dimakruhkan. Wa ashiruha yang ke-10 adalah man, orang hadarahut ta'am, yang hadir kepadanya makanan, tatuku nafsuhu ilaihi, yang nafsunya ingin kepada makanan tersebut, wa illam yakun ja'ian, meskipun dia tidak lapar. Wakal huduri, dan seperti hadirnya makanan itu qurbu hudurihi, yaitu dekatnya makanan, dekatnya waktu hadirnya makan. Wakat tawakkoni lit-ta'am, dan seperti ingin kepada makanan, at-tawakkonu lil jima', ingin melakukan jima' ma'a huduri halilatihi, bersama hadirnya halilatihi, istrinya. Oleh karenanya hendaknya segala keinginannya ini ditunaikan dulu, baru mengerjakan sholat. Jangan sampai sholat dengan atau sambil memikirkan hal-hal yang dia inginkan. Kemudian wahadi asyarah yang ke-11 adalah man ghalabahun naum, yaitu orang yang dikalahkan oleh tidur, artinya dia itu ngantuk. Hendaknya tidur dulu, dihilangkan kantuknya dulu, baru dia sholat. Kemudian wathani asyarah yang ke-12 adalah man fil maqbarah, orang yang sholat di kuburan, ghairil manbusyah, yang belum digali, itu makruh. Wa kadzal manbusyatu, begitu juga kuburan yang sudah digali, infurishat, jika kuburan tadi diberi alas. Wa illa, kalau enggak diberi alas, fala tasihhu sholatu fiha, maka tidak sah sholat di dalam kubur yang sudah digali, karena kuburan yang sudah digali itu najis, bercampur dengan najis. Sehingga kalau sholat di situ kok enggak diberi alas, maka sholatnya tidak sah. Wa thalitha asyaraha, dan yang ke-13 adalah man fi mazbalati, orang yang sholat di tempat sampah. Wa huwa, adapun mazbalah itu bi fathil muwahhadah, dibaca fathah yang bertitik satu, mazbalah. Wa dhammiha, dan dibaca dhammah yang bertitik satu. Jadi boleh mazbalah, boleh mazbulah juga boleh. Mauti'uz zubli, adapun mazbalah itu adalah mauti'ul zubli, itu tempat sampah. Salat di tempat sampah itu dimakruhkan. Wa rabi'a asyara, dan yang ke-14 adalah man fil majzarah, yaitu orang yang sholat di majzarah. Wahia, adapun majzarah itu adalah mauti'u dzabhil hayawan, tempat penyembelihan hewan, itu dimakruhkan. Wa khamisa asyaraha, yang ke-15 adalah man fil hamam, orang yang sholat di tempat pemandian, ghairil jadid, yang tidak baru. Kalau baru, masih bersih. Tapi kalau sudah lama, kadang-kadang tercampur dengan najis dan yang lain-lainnya, sehingga dimakruhkan. Walau fi maslahihi, meskipun di tempat ganti pakaian. Ai fi makani salkhithiyab, di tempat ganti pakaian. Tetap walaupun di tempat ganti pakaian, yang dimungkinkan hal itu, tempat itu adalah aman daripada najis, tetap dimakruhkan.
Wasadisa asyaraha, dan yang ke-16 adalah manfi atonil ibil, yaitu orang yang sholat di tempat antrian minum unta. Walau tahiron, meskipun tempat tersebut adalah suci. Wahua, adapun atonul ibil itu adalah al-maudhi'u, tempat alladzi yang tunaha, yang disingkirkan, dijauhkan, ilaihi, kepada tempat tersebut, al-ibilu syaribu, yaitu al-ibilu syaribatu, unta yang minum, dijauhkan daripada tempat tersebut. Supaya apa? Liyasyurba ghairuha, supaya unta yang lainnya itu minum. Fa'idha jtama'at, maka apabila unta-unta tadi itu sudah berkumpul, siqat, maka unta tadi digiring, minhu, dari tempat tadi, digiring, ilal mar'a, ke tempat pengembalaan. Kemudian wasabi'a asyaraha, yang ke-17 adalah manfi qari'atit thoriq, yaitu orang yang berada di atas jalan, ai a'lahu. Wadzalika idza kana fil bunyan, hal itu apabila berada di dalam bangunan, dunal bariyati, bukan di tempat yang terbuka. Kemudian wathamina asyaraha, yang ke-18 adalah man fi dhahril Ka'bah, yaitu orang yang sholat di atas bangunan Ka'bah. Itu makruh. Kemudian watasi asyarah, yang ke-19 adalah man fil kanisah, orang yang sholat di dalam gereja. Wal biyai, dan tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Wasairil ma'wasyayatin, dan seluruh tempat-tempat tinggalnya setan. Kamawatil khamri, seperti tempat-tempat khamar, wal maksi, dan tempat-tempat pemungutan cukai. Itu dimakruhkan. Qala syekhuna, berkata guru kami Ahmad An-Nahrawi, al-kanisatu, adapun kanisah, bi'tibari zamanis sabiq, yaitu menurut zaman dulu, kanisah huwa ma'badul Yahud, itu adalah tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Wal bai'atu, sedangkan bai'ah itu adalah ma'badun Nasara, tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Wa amma bi'tibari hadza zaman, adapun menurut zaman ini, zaman sekarang ini, fa bi aksi hadza, maka kebalikannya ini. Intaha, selesai perkataan Syekhuna Ahmad An-Nahrawi. Wa qala Syarqawi, Imam Syarqawi, beliau mengatakan wa mahalul karohati, adapun tempat kemakruhan, fil madhkurat, pada tempat-tempat yang telah disebutkan tadi, haitsu, itu haitsu lam yakhaf fautal maktubati, itu ketika seorang tidak khawatir terlewatnya sholat maktubah. Wa illa, akan tapi kalau dia khawatir terlewatnya sholat maktubah, fala karohata, maka tidak ada kemakruhan sholat di tempat-tempat tersebut. Wa isyruha, adapun yang ke-20, yang terakhir adalah munfaridun, seorang sholat sendirian, wal jama'atu qa'imatun, padahal jamaah telah didirikan. Sawaun kana munfaridan, sama saja dia itu menyendiri, anil jamaah, menyendiri daripada jamaah, wasoffi, dan menyendiri daripada sof, bi an ahrama, dengan sekira dia takbiratul ihram, bi sholatihi, dengan sholatnya, furoda, dalam keadaan sendiri. Aw anis sofi faqat, atau dia menyendiri daripada sof saja, dia sholatnya secara berjamaah, akan tapi dia di belakang sof sendiri.
Bi an ahrama dengan sekira dia melakukan takbiratul ihram biha dengan sholatnya tadi jamaatan secara berjamaah. Wan faroda dan dia menyendiri anis sof daripada sof. Dia berada di belakang sof dalam keadaan sendiri. Alladzi min jinsihi daripada jenisnya. Fanfiraduhu adapun menyendirinya dia itu makruhun, itu dimakruhkan. Mufawwidu li fadilatil jamaah, makruh yang bisa menghilangkan keutamaan jamaah. Kama dzakarahu Ramli, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Ramli. La li fadilatis shaffi faqat, bukan menghilangkan keutamaan shaf saja, akan tapi juga menghilangkan keutamaan jamaah juga. Kama zama'ahu ba'duhum, sebagaimana yang disangka oleh sebagian mereka. Karena sebagian mereka para ulama menyangka yang hilang hanya keutamaan shaf saja. Padahal yang benar menurut Imam Ramli, kemakruhan tersebut itu menghilangkan keutamaan jamaah dan menghilangkan keutamaan shaf. Wa amal makruhatu fis sholati, adapun hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat, fasayati maka akan datang insyaallah taala. Wahia, adapun hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat itu ihda wa isyruna, ada 21. Wallahu a'lam.